Assalamualaikum Sobat Kimia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai deret keaktifan logam yang sering juga disebut dengan istilah deret volta. Nah, dari data potensial elektroda standar maka kita dapat melihat susunan E0 mulai dari yang terkecil ke yang terbesar ya, semakin ke bawah makin besar. Nah, susunan ini dapat ditulis menjadi deret volta atau deret keaktifan logam. Nah, kita lihat ya, kita tulis secara mendatar dari data E0 tadi dengan urutan dari kiri ke kanan gitu ya. Mungkin ketika nanti kalian belajar ada beberapa yang dikurangi atau ditambahkan, itu tidak masalah gitu ya. Prinsipnya urutannya dari kiri ke kanan, semakin besar harga E0-nya. Nah, bagaimana cara menghafalkan yang gampang? Dari LI, K, BA, CA, NA, MG, AL, MN, ZN, CR, FE, CD, CU, NI, SN, PB, H yang digunakan untuk standar dengan E0-nya 0, kemudian SB, BI, CU, HG, AG, PTAU. Menghafalkan ini jika langsung akan agak sulit. Maka seringkali dalam dunia pendidikan dikenal istilah jembatan keledai dan key bridge untuk memudahkan menghafal. Jadi disusun menjadi satu kalimat sederhana yang menyenangkan dan mudah diingat. Terserah kalian bisa menggunakan kalimat apapun. Nah, ini adalah contoh kalimat yang bisa digunakan untuk memudahkan menghafal ya. Lirik kanan baca naskah, mungkin alam minta zaman cerah, di pedalaman cadas cocok nikah, senang pemberian hadiah, sebuah biskuit hangus agak pahit tahu. Nah, kita lihat lirik, nah maka mewakili LI. Lirik kanan LI, K. Ini. Baca BA, CA, naskah NA, mungkin magnesium, alam AL, minta MN ya, zaman itu untuk ZN, cerah itu untuk krom CR, di pedalaman FE besi, cadas itu adalah kadmium CD, cocok ya kobalt, nikah nikel, senang ini ya. Nah, senang di sini adalah SN ya, timah ya. Pemberian PB, nah di pemberian ada P dan B. Hadiah H, sebuah SB ya, stibium antimon. Kemudian bismut, nah, biskuit ini ya, dari biskuit ada bismut dan tweetnya adalah tembaga cuprum. Hangus HG, agak perak AG, argentum, pahit PT platinum, dan emas AU aurum. Kalian bisa menggunakan kalimat yang kalian sukai dan mudah untuk menghafalkan. Oke, nah terus untuk apa deret volta atau deret keaktifan logam tadi? Sifat dari E0 reduksinya tadi menunjukkan bahwa dimana ketika harga E0-nya semakin besar, ke kanan kan makin besar ya, ke kanan sana makin besar, itu maka lebih mudah mengalami reaksi reduksi. Nah, jadi yang di sini ini lebih mudah mengalami reduksi, sebelah kanan ini lebih mudah untuk mengalami reaksi reduksi, semakin ke kiri itu makin mengecil dan semakin mudah mengalami reaksi oksidasi. Nah, sedangkan yang di kiri lebih mudah oksidasi. Nah, artinya apa? Logam yang terletak di sebelah kiri itu lebih reaktif daripada logam yang di sebelah kanannya. Kita lihat di sini emas. Emas ada di posisi kanan ya. Artinya apa? Emas itu sulit mengalami oksidasi. Dia lebih mudah mengalami reduksi. Makanya emas sulit untuk berkarat. Nah, sehingga emas digunakan untuk perhiasan sebagai logam mulia karena dia sulit sekali untuk mengalami proses korosi atau perkaratan. Karena itu logam yang sebelah kiri itu dapat mendesak logam yang sebelah kanan dalam posisinya dalam deret volta. Kenapa bisa begitu? Karena yang di kiri oksidasi, yang di kanan cenderung reduksi. Kita lihat contohnya. Mg mampu mereduksi Zn2+, tapi Zn2+ tidak mampu mereduksi Mg2+. Nah, ini berkebalikan ya. Mg mampu mereduksi Zn2+. Kita lihat contohnya. Mg bereaksi dengan ZnSO4 menjadi MgSO4 dan Zn. Ini bisa terjadi. Kenapa?
karena Zn-nya adalah Zn2+. Ini kalau dipisahkan Zn2+ dan SO4 2-. Di sini Mg SO4 maka Mg2+ dan SO4 2-. Nah, kita perhatikan di sini ya. Mg menuju ke Mg2+, maka dia mengalami reaksi apa? Oksidasi. Sedangkan Zn2+ menjadi Zn maka mengalami reaksi reduksi. Nah, kita lihat posisinya di sini. Mg berada di sini ya, Mg ini, Mg dalam direct volta. Zn lebih ada di kanannya. Ingat bahwa yang sebelah kiri mudah oksidasi, yang sebelah kanan mudah untuk mengalami reaksi reduksi. Kita lihat sesuai enggak ini? Mg-nya mengalami oksidasi, nah, sesuai kan ya? Zn-nya mengalami reaksi reduksi. Nah, maka reaksi ini dapat berlangsung. Bagaimana jika dibalik? Zn ditambah dengan MgSO4, apakah bisa terjadi? Tidak terjadi, tidak bisa bereaksi. Jadi Zn tidak akan bisa menjadi Zn2+ ya. Di sini tidak akan bisa menjadi Zn2+. Terus Mg2+-nya di sini menjadi Mg. Nah, ini tidak bisa terjadi. Kenapa? Karena sesuai dengan posisinya di direct volta, Zn kalau di sini nanti kan berarti dia mengalami oksidasi ya. Kita gambarkan dulu di sini. Sedangkan MgSO4-nya dia mengalami reaksi reduksi. Nah, tidak sesuai karena Zn-nya harus reduksi, O-nya yang oksidasi. Ketika dua zat ini direaksikan. Gitu ya. Nah, kita lihat contohnya berikut. Tentukan apakah reaksi berikut dapat berlangsung atau tidak pada kondisi standar. Kita lihat di sini ya. Mn bereaksi dengan Ni2+ menjadi Mn2+ dan Ni. Nah, yang ini berarti dia mengalami kenaikan ya, oksidasi. Yang di Ni2+-nya dia mengalami reaksi reduksi. Nah, kita lihat saja. Mn ada di kiri Ni dalam direct volta. Ini Mn. Ni di sini. Ya. Mn artinya apa? Yang di kiri lebih mudah oksidasi ya. Mn lebih mudah oksidasi dibandingkan dengan Ni yang lebih mudah reduksi. Nah, pada reaksi yang terjadi, Mn mengalami oksidasi, ini oksidasi ya. Kemudian Ni mengalami reaksi reduksi ya. Dari Ni2+ menjadi Ni. Nah, cocok kan ya? Maka karena cocok dengan konsepnya, maka reaksi ini dapat berlangsung. Kita lihat contoh yang kedua. Ni menjadi Ni2+ di sini nanti. Nah, ini berarti dia mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan Na-nya mengalami reaksi reduksi. Kita lihat ya. Ni ada di kanan Na dalam direct volta. Ni di sini. Sekarang kita bandingkan dengan Na. Mana Na? Ini Na. Oke. Artinya apa? Ni yang di kanan lebih mudah reduksi dibandingkan dengan Na yang lebih mudah mengalami oksidasi. Pada kenyataannya di reaksi ini Ni mengalami reaksi oksidasi ya. Ni-nya kan oksidasi ini. Nah, ini oksidasi, kemudian Na-nya mengalami reaksi reduksi. Ini reduksi. Nah, tidak sesuai ya, karena berkebalikan dengan prinsip yang mengharuskan suatu reaksi dapat terjadi. Maka reaksi ini tidak dapat berlangsung. Oke, demikian tadi belajar kita mengenai direct volta. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.